Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga kalinya, kayak berapa kali saya mengucapkan Bismillah ya, karena laptopnya luar binasa ya. Dia ujian bulan Ramadan ya, menjadi ujian bulan Ramadan itu laptop yang hang ya. Oke, saya share screen ya, semoga tak ada gangguan. Ini saya nggak berani buka kamera nih. Ya, buka kamera langsung blank tadi tuh. Entah karena ada yang masuk juga atau gimana sih, nggak tahu juga. Oke, teman-teman udah lihat ya, udah lihat setnya ya. Sudah, Pak. Oke. Dimulai. Oke, ini pertemuan ketujuh ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS, yaitu bagaimana strategi pengembangan UMKM ya. Nah, ada namanya itu KKMB, yaitu konsultan keuangan mitra bank. Nah, konsultan keuangan mitra bank ini jarang sekali diketahui oleh para pengelola UMKM ya. Nah, ini harus dioptimalkan, karena ada ya. Nah, mereka ini biasanya bagian dari orang bank juga, ya mereka itu orang bank juga. Dan ini mereka ini membantu para pengusaha UMKM dalam hal pembiayaan ya, pembiayaan dalam hal pemberian pinjaman ya kepada pengusaha-pengusaha UMKM. Nah, jadi ada mereka ini untuk membantu UMKM dalam pembiayaan. Nah, lalu mensosialisasikan pola pembiayaan bagi hasil atau pembiayaan modal ventura. Nah, ini penting ya, dengan pola bagi hasil. Kenapa? Karena ketika seorang itu berusaha, apalagi kita syariah ya, apalagi kita ini Fakultas Ekonomi Bisnis Islam ya, pola pembiayaan syariah itu adalah bagi hasil. Ketika seorang itu berusaha atau mengelola sebuah usaha, kemungkinannya itu ada 3 ya teman-teman ya, yaitu rugi, untung, atau impas. Nah, sistem bagi hasilnya sistem yang paling cocok ya, secara syariah dan juga secara hukum normatif ya. Secara hukum normatif dan juga secara praktek di lapangan ya untuk pengusaha UMKM. Ketika mereka tidak dapat membayar hutang mereka ya, maka mereka tidak diwajibkan untuk membayarnya karena memang belum bisa membayar. Nah, ketika mereka mendapatkan hasil yang besar, nah pada saat itulah mereka bisa membayar plus dengan bagi hasilnya ya. Modal ventura ini sama ya, yaitu apa istilahnya rembuk ya, usaha rembuk itu apa sih, bareng-bareng ya, atau urun ya, bahasa itu urun ya, benar nggak? Urun rembuk ya, urun rembuk itu artinya bersama-sama ya, bersama-sama. Nah, bagi hasil ini bukan hanya dalam Islam sebenarnya, dalam masyarakat kita ya, itu sudah biasa, ada namanya sistem paroan ya, paroan. Orang apa tuh paroan? Orang Jawa apa Sunda tuh? Jawa ya. Paroan ya, sistem paroan atau paruhan. Separuh-separuh ya, atau ya itu bagi hasil ya, separuh-separuh. Nah, lalu ada lagi meningkatkan peran serta lembaga penjaminan kredit. Nah, penjaminan kredit atau penjaminan pembiayaan. Ini harus ada peran serta dari mereka ya dalam mengembangkan UMKM ya. Nah, pertama mengoptimalkan peran konsultan keuangan bank. Ini adalah konsultan keuangan bank, lembaga atau bagian dari lembaga yang memberikan layanan pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan kinerja usaha mikro. Nah, kalau dulu itu ada namanya kalau di Jakarta ya OKOC ya, tapi walau alam ya, belum kedengaran lagi ya. Nah, ini tugas dan fungsinya seperti ini ya. Mereka itu membantu pengusaha-pengusaha UMKM ya dalam mengembangkan usaha itu pasti dalam pemberian skill, keahlian ya, sebuah usaha itu sehingga dia bisa ada diferensiasi produk ya, produk itu menjadi lebih banyak dari satu bahan. Misalkan contoh kalau di Bogor itu ada namanya Sangkuriang, terus ada lagi apa lagi tuh, kalau Bandung tuh Amanda ya, tapi kalau yang bahan dasarnya sih Tales ya, macam-macam ya. Talas Bogor tuh salah satunya Sangkuriang, lalu ada lagi namanya yang gambar macan itu apa namanya, ada tahu nggak? Lupa saya gambar. Talas Bogor gitu. Jadi dari satu bahan talas itu dia bisa jadi bolu, ya kan? Dia bisa jadi roti atau jadi apa gitu kan. Artinya ini dia ada diferensiasi produk, dari satu hasil bisa menghasilkan beberapa macam produk. Nah, salah satu tugasnya konsultan keuangan ini mereka juga bisa membantu dalam pengembangan ke situnya gitu ya, dan dia memanfaatkan dana dari bank ya, terutama bank syariah ya, agar bisa mengelola usahanya itu dengan bantuan dari dana bank tersebut ya. Dan ketika si pengusaha UMKM ini dia akan dapatkan fee atau dapatkan
ujroh ya dari hasil usahanya tersebut ya. Nah, fungsi dan tanggung jawab KKMB ya dalam melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap UMKM. Tadi pembinaan ya, lalu ada pendampingan coaching ya, ada coaching ya, coaching itu bukan yang meong-meong, bukan ya, itu kucing ya. Nah, coaching itu pada semacam pelatihan, pelatihan maksudnya pelatihnya gitu ya, ada ya sebagaimana kalau main bola ya, olahraga ya, atau main bulu tangkis kan kalau ada coachingnya, ada pelatihnya ya, itu pertama mungkin dikasih lihat tuh sama si coachingnya ini ya, bagaimana dia itu mengelola atau bagaimana dia menjalankannya, lalu suruh pesertanya itu untuk mempraktekannya ya, mempraktekannya. Nah, lalu ketika dipraktekkan diawasi ya, diawasi. Nah, bentuk kegiatan pembinaan dan pengembangan desain adalah melakukan pendampingan ya, tadi ya coaching itu ya, pendampingan dengan memberikan bantuan teknis berupa pelatihan sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, lalu melakukan identifikasi pada calon nasabah UMKM. Gimananya nih, pemula udah sampai medium dia udah berjalan tapi nggak bisa berkembang, atau sudah berkembang ingin lebih kembangkannya lagi gitu kan. Nah, lalu menentukan kelompok bila memperoleh calon nasabah. Nah, lalu di kelompok-kelompokan ya, yang pemula dengan yang pemula gitu kan, yang udah sampai ke tengah dengan yang sampai ke tengah, yang sudah berkembang dengan yang sudah berkembang, sehingga si pelatihnya tuh enak gitu ya. Bagi pemula mungkin ya dikasih stimulan gitu kan, kasih rangsangan-rangsangan agar si peserta UMKM nasabah UMKM-nya ini dia semangat gitu ya. Dia tuh istilahnya tekadnya itu makin bulat gitu ya. Tekadnya itu makin kuat untuk melakukan usaha UMKM. Nah, bagi yang penengah mungkin biasanya tuh lead bank ya, alias sulit berkembang ya. Nah, ketika dia itu sulit berkembang, apa nih permasalahan? Biasanya dana kan. Dana dan juga mungkin diferensiasi produknya kurang. Nah, disitulah mungkin dia sudah diberikan pelatihan-pelatihan bagaimana cara mendapatkan dana gitu kan. Dan lalu misalkan yang sudah berkembang ingin lebih berkembang lagi. Nah, itu beda lagi ya perlakuannya ya. Nah, lalu bagaimana menyusun proposal kredit usaha mikro atau kenaikan usaha. Nah, dari profilnya ya kan, dari visi misi usahanya, lalu dari perkembangan laporan keuangannya dari tahun ke tahun ya. Nah, itu harus bisa tuh ya membuat itu semua ya. Lalu menghubungkan nasabah UMKM tersebut dengan perbankan ya, jadi media ya, menjadi penghubung ya antara UMKM tersebut dengan bank ya. Nah, lalu melakukan monitoring ya, pengawasan, mengawasi ya. Ini UMKM ini benar nggak nih dikasih uang dia buat pengembangan usaha nggak? Jangan-jangan dia buat beli motor lagi buat dia sendiri ya. Karena nggak sedikit loh yang kayak gitu ya. Dulu tuh kalau nggak salah di Indonesia itu ada namanya itu proyek ya, program pemerintah namanya Alibaba ya. Jadi itu ada si Ali dan ada si Baba. Si Ali itu mencerminkan orang kita ya, orang pribumi, dan si Baba itu orang dari luar ya, terutama orang Cina ya. Nah, ketika si Ali dan si Baba ini sama-sama mendapatkan bantuan ya, ternyata yang berkembang si Baba ya, si Alinya enggak. Kenapa? Karena mereka ya lebih kepada sifat-sifat konsumtif nih, orang-orang pribumi kita ini ya. Dikasih bantuan jadinya televisi, dikasih bantuan jadinya sepeda motor ya. Bukan buat usaha ya, bukan buat usaha, jadi buat konsumtif. Kasih bantuan mungkin kalau sekarang jadinya gadget, beli handphone ya. Nah, itu ya menyebabkan monitoring ini diperlukan ya. Nah, pasca menerima kredit ya kan. Terkadang memang ya nggak bisa dipungkiri ya teman-teman ya. Seorang pengusaha itu rasa kalau dibilang mungkin kita ngelihatnya enak ya, pengusaha enak ya, usaha waktu fleksibel, terus apalagi pendapatan gede gitu kan. Jangan salah loh, itu mereka itu stres ya. Stresnya itu apa? Mikirin bagaimana usaha ini bisa eksis ya. Karena mereka tuh makan dari situ gitu kan. Kalau sampai mati mereka bisa makan apa gitu kan. Nah, karena mikirnya itu berat ya akhirnya apa? Pelampiasannya pun juga berat juga. Makanya nih butuh adanya agama ya dalam seorang pengusaha itu ya, butuh adanya ilmu agama ya, karena tidak jarang, tidak sedikit ya yang sukses ya, bahkan yang sudah sukses itu pelampiasannya ke macam-macam ya.
apakah itu ke diskotik, apakah itu ke klub malam, ya kan. Nah, kadang mereka merasa jenuh gitu ya dengan apa yang mereka lakukan selama ini ketika mereka itu tidak tidak adanya bekal agama ya. Nah, sehingga ya itulah ya tingkat stresnya itu tinggi ya. Tingkat stresnya itu tinggi dan juga tidak sedikit juga menjadi konsumtif ya. Oke, dia sukses segala macam, dapat uang ya. Tapi akhirnya apa? Karena dia itu jenuh ya, mereka mungkin tidak ke diskotik, mungkin mereka tidak ke klub malam, tapi mereka akhirnya foya-foya, beli rumah ya yang gede gitu kan. Padahal nggak butuh-butuh banget, beli kendaraan roda 4 yang mewah banget, yang mana tuh bensinnya aja tuh bisa borosnya luar biasa ya. Akhirnya apa? Oke, dia udah sukses ya, ternyata dia foya-foya beli barang-barang yang tidak dibutuhkan gitu kan. Akhirnya melarat-melarat juga ya. Nah, inilah yang harus dilakukan monitoring ya. Jangan sampai seperti itu ya. Orang yang kalau tadi itu masih mending ya, dia saya udah usaha, udah berjalan. Nah, orang yang sudah sukses aja ketika tidak punya bekal ya, terutama bekal agama ya dalam berusaha ya, dalam menjadi seorang entrepreneur ya. Ini butuh tetap ada pendampingan, ada monitoring ya. Nah, karena psikologisnya itu berat ya, stres berat secara psikologis ya. Seorang pengusaha itu dia pikirannya itu jangan dianggap enteng ya. Kita mungkin ngelihatnya enak, usaha nih enak banget ini, uangnya banyak, mau-mau dia gitu kan. Padahal itu stres banget loh ya. Nah, diharapkan adanya optimalisasi peran dari KKMB, persyaratan prosedur yang ditetapkan oleh lembaga penyaluran kredit tidak lagi menjadi kendala. Artinya dia paham tuh ya, si pengusaha UMKM ini dia udah paham, oh ini yang dibutuhin ini gitu kan, sehingga dia tahu. Terus juga ada istilah-istilah ya kan yang mungkin si pengusaha atau nasabah UMKM ini dia nggak paham gitu kan, dijelaskan oleh si KKMB ini. Oh ini istilahnya maksudnya ini tuh gini ya. Jadi seperti itu. Lalu mensosialisasikan pola pembiayaan bagi hasil atau pembiayaan ventura. Nah ini ya penting ya tadi teman-teman ya. Seorang pengusaha tadi ya, dia itu nggak selalu untung loh. Terkadang dia rugi, terkadang dia di bawah, minus ya. Nah, apakah tega sebuah lembaga ya keuangan yang ngejar-ngejar dia ya untuk tetap membayar gitu kan padahal dia posisinya lagi minus. Nah, ini butuh ada pola pembiayaan bagi hasil ya. Nah, tapi ya ini terlepas dari si pengusaha kami jujur atau tidak jujur ya. Maksudnya ini dalam kondisi yang benar-benar real ya, bukan artian nih mohon maaf ya karena ada juga tuh pengusaha-pengusaha kita itu ya ketika presentasi di depan lembaga banknya tuh untung, wah ini ada laba sekian. Tapi begitu udah terjalin kerjasama, udah terjalin pembiayaan, ternyata yang dikasih laporannya rugi ya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Ini termasuk itu ya. Memang terkadang kondisi itu tadi itu ya bisa dia untung, rugi atau impas ya. Nah, ini butuh yang namanya pembiayaan dengan pola bagi hasil ya atau ventura. Ya, ventura itu urun rembuk gitu ya bersama-sama ya ventura ya. Pembiayaan modal ventura. Nah, ada namanya konsep bagi hasil murni. Ini namanya revenue sharing. Kalau bagi hasil terkelola itu dia profit and loss sharing ya. Profit and loss sharing. Nah, dari segi karakteristik modal ventura yang bersifat gain risk, ya, yaitu mendapatkan risiko, ya, dan lebih berani mengambil risiko, ya, ini memiliki prosedur yang lebih longgar dan lebih menambah prospek dan potensi usaha UMKM. Ini biasanya dana-dana yang mungkin ya istilahnya dana yang siap hilang kali ya, dana yang siap hilang. Nah, tapi ya karena dia gain risk ini ya, ini dapat dilakukan dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu yang panjang. Nah, pembiayaan modal ventura tidak hanya menggunakan dana-dana yang berasal dari pemegang saham dan pinjaman, rating lebih murah ya karena dia ini lebih kepada ke sosial sih sebenarnya, lebih pada ke sosial. Walaupun sebetulnya dia bukan sosial juga, tapi itu bisnis ya. Tapi karena menghindari ya, memang ini dibutuhkan lagi-lagi agama ya, baik itu si peminjam maupun yang meminjamkan ya. Jadi si peminjam itu dia harus amanah banget nih. Kenapa? Karena dia dikasih kepercayaan ya, dikasih kepercayaan oleh si yang ngasih dana itu bank, misalkan bank syariah. Jangan bohong gitu loh ya, jangan bohong. Udah untung dibilang rugi gitu kan, dibuat seolah-olah rugi. Nah, dibuatlah segala macam tipu daya laporan keuangan agar bagi hasilnya tidak ada
Nah, ini ya, jangan sampai seperti itu ya. Nah, ini juga diharapkan dengan digiatkannya sosialisasi pembiayaan modal Ventura UMKM memiliki permasalahan dalam hal bunga kredit tetap. Nah, karena ya tadi kan usaha itu kan kadang-kadang rugi, minus, kadang-kadang untungnya gede banget ya. Kalau ada kredit tetap kan tiap bulan dia harus bayar. Kalau misalkan lagi kondisi lagi pilot gimana, ya kan? Nah, ini harus dipertimbangkan juga ya. Meningkatkan peran serta lembaga penjaminan kredit. Nah, nih ya, jadi adanya lembaga penjaminan. Jadi ada yang dijaminkan ya. Ketika mengajukan pembiayaan nih ada penjaminannya, misalnya kayak gadai gitu kan. Jadi ada barang yang bisa dijaminkan. Jadi si bank itu ketika dia memberikan bantuan pembiayaan itu ada yang dipegang barang ya. Barang apa namanya jaminannya itu ya. Sehingga si bank ini dia tidak merasa khawatir ya akan resiko kehilangan pinjamannya ya karena adanya jaminan barangnya ya, jaminan barang dari si nasabah UMKM. Nah, apabila hasil kelayakan usaha dinyatakan layak namun tidak layak di sudut pandang perbankan karena ketidakcukupan agunan, nah, maka bank mengajukan penjaminan kepada perusahaan penjamin. Nah, adanya perusahaan penjamin ya karena bank jaminannya nggak cukup nih ya. Ini ya, jadi si perusahaan menjamin dia bisa meyakinkan gitu loh ya, misalkan ngasihnya sepeda motor dengan harga 15 juta, yang ingin dijamin yang ingin dipinjamkan itu misalkan dana sebesar 20 juta, kan masih kurang tuh 5 juta. Nah, di sini butuhnya perusahaan penjamin ini ya, dia yang memberikan semacam apa namanya ini loh, ya meyakinkan gitu ya, yang meyakinkan. Tapi dengan catatan juga si pengusaha ini dia memang pengusaha yang jujur ya, pengusaha yang baik, gitu kan, tidak akan melakukan kebohongan ya. Nah, apabila kredit yang dijaminkan mengalami kemacetan, maka perusahaan penjamin akan melakukan pengecekan apakah kondisi yang ada memenuhi persyaratan dan ketentuan yang disepakati ya. Nah, ini macet nih, kenapa nih? Jangan sampai macet ternyata foya-foya gitu kan si pengusaha UMKM-nya ya. Nah, jadinya macet. Nah, itu juga tidak bagus juga seperti itu kan. Bahkan itu dapat dikatakan sebagai wan prestasi ya. Nah, perusahaan penjamin berhak mendapatkan piutang subrogasi ya, sebesar porsi kredit yang dijamin ya. Nah, misalkan dia ada barang 15 juta dan kasih pinjaman 15 juta ya. Majunya kredit oleh usaha kecil yang sebelumnya tidak memenuhi persyaratan perbankan menjadi bankable karena adanya usaha, karena ada perusahaan penjamin tadi ya. Risiko bank menjadi berkurang karena ada barang jaminan ya. Nah, menjadi risiko perusahaan penjamin. Jadi perusahaan penjaminnya ini yang harus benar-benar memiliki visible ya. Dia itu memiliki cara pandang yang apa ya kalau dibilang itu ya, lebih ya, karena dia bisa melihat si nasabah UMKM-nya ini kira-kira nih prospek atau enggak nih, potensi atau enggak nih gitu kan. Ketika dia ini berarti potensi, ini prospek nih, hanya saja mungkin kurang nih barang jaminannya. Oke lah, kita yang jadi kalau istilahnya apa ya, dalam syariahnya itu hawalah ya, semacam hawalah, orang yang dijaminkan gitu ya. Jadi sebenarnya anjak piutang, kalau hawalah itu memang anjak piutang sih, tapi ya semacam hawalah lah ya. Kalau bahasa itu hawalah ya. Hawalah tuh jadi yang dijadikan jaminannya gitu ya. Kalau zaman apa tuh Rasulullah SAW dan para sahabat tuh, jadi ada cerita ya. Jadi ada orang yang apa namanya punya utang ya, berhutang gitu kan. Lalu orang yang berhutang ini meninggal ya. Rasulullah mau sholatin nggak jadi gitu kan. Kenapa? Karena kalau disolatin sama Rasulullah SAW itu pasti dosa-dosa si apa orang yang punya utang ini pasti akan diampuni. Sedangkan berhutang itu dosanya nggak bisa diampuni kecuali kalau si yang memberikan pinjaman itu dia mengikhlaskan gitu ya. Nah, masalahnya nih dia punya utang, tapi yang punya utang itu belum bisa mengikhlaskan, sehingga ada salah seorang sahabat yaitu Abu Darda ya, itu menjadi dia menjaminkan, ya kan, artinya dia memberikan jaminan bahwa dia akan melunasi utangnya, ya. Jadi dia hawalahkan. Jadi inilah ya perusahaan penjamin ini sebenarnya ya, kalau sekarang itu ya perusahaan penjamin. Lalu diharapkan dengan adanya skema penjaminan kredit ya bagi UMKM ini, maka para UMKM yang mengalami permasalahan dalam hal agunan dapat teratasi karena
si perusahaan penjamin inilah yang itu pasang badan gitu ya, memberikan pasang badan kepada lembaga perbankan ya ketika adanya nasabah UMKM yang tidak memiliki jaminan yang cukup gitu ya. Oke, ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Pertemuan ke-7 ini ada yang mau ditanyakan nggak? Halo? Bapak izin bertanya, Boleh? Untuk UTS di online apa itu offline, Pak? UTS kita online aja ya. Iya Pak, online aja. Ada nanyain kisi-kisi, Pak. Kisi ya, ntar materinya aja deh saya share ya, materi saya share. Jadi nanti lihat aja dari yang saya share aja ya. Baik, Pak. Terima kasih. Iya. Oh ya, nanti sore saya mau ada ngisi acara tuh ya. Teman-teman boleh tuh gabung, nanti saya share gitu. Apa namanya linknya ya. Siap Pak. Baik, Pak. Iya. Ya oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah. Ya kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.